orang Islam itu tetap menang apapun kondisinya. Selama dia Muslim, Muslim bagaimanapun kondisinya dihadapi tetap menang. Saya teringat waktu Lebaran kemarin itu, Mas. Ada satu ayat dalam surat Al-Mu'minun itu, di ayat pertama itu. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang mukmin itu beruntung, menang itu dah. Apapun kondisinya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bahkan kemenangan yang sesungguhnya itu disebut oleh Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku itu mesti masuk surga kecuali orang yang enggan. Enggan dalam makna ya Islam tadi. Enggan masuk surga. Ternyata ada orang Islam yang enggan masuk surga. Para sahabat juga tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang patuh padaku, itulah dia akan masuk surga, dan yang enggak patuh padaku dia akan termasuk orang yang enggan tadi. Nah, jadi umat Islam ini tentu menang saja, tetap menang. Nah, kemenangannya begini. Kita ini kan diuji oleh Allah. Ini sudah bulan berapa ini sejak COVID itu? COVID ya kira-kira kita terakhir itu Maret ya. Maret betul, mulai. Atau Februari ya, Februari awal akhir ya. Kita di lockdown itu kan mulai rame-rame tanggal 27 tuh, inget tuh saya. Tanggal 27 Februari karena ada jamaah umrah mau berangkat, kemudian di cancel dari pemerintah Arab Saudi. Sampai hari ini berarti udah Maret, April, Mei, Juni. Udah hampir 4 bulan, subhanallah. Nih memang cukup berat ya sebenarnya ya. Tapi lagi-lagi umat Islam tuh menang. Nah, ini perlu dikaji lebih dalam lagi. Menangnya coba dirinci lah. Kemenangannya apa saja? Yang pertama begini. Kemenangan yang pertama itu, Mas, Rasulullah SAW itu menyebutkan orang mukmin itu urusannya itu menakjubkan. Pribadinya nih, Mas Destur, saya, untuk kawan-kawan kaum muslimin secara umum itu secara umum mereka orang-orang yang menakjubkan. Ada 2 sifat yang ditunjukkan Nabi SAW yang menunjukkan dia ini orang luar biasa, yang beruntung tadi. Kata Nabi, kalau dia diberi ujian, maka sabar, maka baik baginya. Yang kedua, kalau dia diberi oleh Allah nikmat, dia bersyukur, itu baik baginya. Kata kuncinya sabar, syukur, dua-duanya baik. Itu yang pertama. Menang pertama itu sabar itu. Nah, kedua, sekarang kalau kita sudah diuji oleh Allah ini, satu perintah lagi yang diperintahkan kita, dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa setiap sesuatu itu mesti harus diikuti dengan ikhtiar. Tidak boleh sembrono. Jadi kalau sakit hari ini, pandemi begini, ya memang harus ikhtiar. Physical distancing, jaga jarak, jauh dong ini, nggak boleh mepet-mepet kan. Dilarang mepet-mepet. Ikhtiar itu kan. Tentu pakai masker. Ini karena kita lagi ngobrol pakai masker kayaknya nggak enak. Ya lucu. Ya jadi, tapi sebenarnya kita kan pakai masker. Selesai pakai masker lagi. Ya. Apalagi cuci tangan. Dan hampir semua ini semua ikhtiar ini ketika dilakukan dengan baik, sungguh-sungguh, itu pasti ada pahalanya di sisi Allah. Dan secara lahiriah, secara fitrah kan kita juga diperintahkan untuk bersih ya, toharoh. Nah, ini juga menang. Jadi kalau orang Islam itu suruh menjaga jarak, suruh cuci tangan, suruh cuci berwudu, gitu, dan segala macamnya itu, ini kemenangan juga. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kalau misalnya sudah ikhtiar tetap sakit? Nah, gimana? Apakah yang disalahkan siapa ini? Yang nggak disalahkan. Nggak ada yang disalahkan. Udah ikhtiar tetap sakit. Untung nggak ini? Tetap orang Islam itu untung. Jadi sampai untungnya begini. Contoh untungnya nih Mas Desur. Ada
ajaran Nabi SAW kalau Bang Gestur nengok orang sakit itu diajarkan Nabi doa satu. Didoakan. Doanya itu apa? La ba'sa tohurun insyaallah. Nanti ada teksnya di bawah. Ya, la ba'sa tohurun insyaallah. Jadi kata Nabi, kalau engkau menjenguk orang sakit, katakan padanya tohurun. La ba'sa, enggak apa-apa. Tohurun insyaallah. Ini pembersih. Maknanya pembersih dari segala macam dosa. Jadi kalau kita ini kan orang Islam ini kan katakanlah punya hampir pasti punya kesalahan. Ya. Ada dosanya. Nah, justru dengan sakit ini Allah berkehendak untuk membersihkan kita. Hari ini contohnya dibersihkan Allah dengan Covid ini, hari ini. Ini kalau Bang Destur perhatikan, kita ini kan biasanya kemana-mana nih. Jalan-jalan terus. Sekarang dengan Covid ini lebih banyak di rumah. Stay at home. Coba bayangin. Pas Ramadan lagi ya? Pas Ramadan lagi. Nah, kemarin saya waktu Ramadan tuh saya bilang sama jamaah yang pada nanya kapan gak kita ujian. Saya bilang kita terima kasih nih dikasih Allah Covid nih. Bisa sebulan penuh kita bermunajat di rumah. Nggak sibuk sama aktivitas. Iya gitu. Jadi ini kelebihannya ini. Makanya diuji Allah sabar untung. Diuji Allah dengan ikhtiar untung. Diuji Allah dengan sakit juga untung. Masih tadi itu ya. Masih untung lagi. Makanya orang Islam ini menang. Nah, masih satu lagi. Ada 4. Ikhtiar, sakit, sabar, ikhtiar, sakit, kemudian meninggalnya di tengah wabah. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang salah satunya diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu. Siapa yang diuji oleh Allah dengan taun? Ya, hari inilah pandemi ini. Perumpamannya sama ya. Wabah juga. Kemudian orang ini sabar. Dia sabar. Dia tetap di rumahnya. Dia tidak pergi ke tempat yang aman. Yang aman tidak masuk ke tempat yang zona merah. Dia sabar. Kuncinya dia sabar nih. Jadi ikhtiarnya cukup, dia sabar. Kalau Allah uji dia dengan kematian, nah ini dapat pahala apa itu? Nah, pahalanya seperti orang yang syahid. Luar biasa. Makanya bagi kita ini orang Islam itu ditaruh, dibikin apapun kondisinya itu tetap luar biasa. Apalagi sudah pandemi, ada perannya lagi buat penanganan juga. Relawan mungkin. Relawan luar biasa. Di Indonesia ini saya lihat ada banyak relawan yang sedang, dokter, perawat, bukan warga juga ikut-ikutan. Ikut membantu kan itu, bergotong royong. Subhanallah, luar biasa. Karena dia bersabar, udah meninggal, dapat berpahala syahid. Dia pahalanya luar biasa. Jadi dapat ujian Allah, dia tidak kena apa-apa, dapat pahala bersabar. Dia ikhtiar, dapat pahala ikhtiar. Dia sakit, dapat pahala sakit. Bahkan dia meninggal, dapat pahala syahid. Makanya apapun kondisinya, qad aflahal mu'minun. Orang mukmin itu tetap beruntung.